Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar tentang merge, join, concat, dan compare materi dari data manipulasi dengan menggunakan Pandas. Pertama-tama teman-teman pastikan dulu telah mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas dan NumPy. Selanjutnya kita buat data frame yang akan kita lakukan concat atau mesh. Yang pertama kita buat ini dulu data frame dengan kolomnya A, B, C, D, indeksnya 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita buat data frame yang kedua, kolomnya sama A, B, C, D, cuma indeksnya adalah 4, 5, 6, dan 7. Lalu kita buat data frame ketiga dengan indeksnya yaitu 8, 9, 10, dan 11. Setelah kita berhasil, maka selanjutnya kita tentang concat, kita buat loop frame. Bahwasanya ini variabelnya kita isi dengan listnya data frame 1, data frame 2, dan data frame ketiga. Lakukan concat, kita satukan sehingga jadilah seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, data frame 1, data frame 2, data frame yang ketiga telah berhasil kita jadikan 1. Kita juga bisa memberikan kata kunci frame 1, frame 2, dan frame 3 seperti itu, atau kita bahasanya X, Y, Z. Seperti ini, X, Y, dan Z. Seperti itu. Lalu kita ambil bahwasanya yang coba kita tes yang Z aja, kita akan mendapatkan yang Z. Jadi kita bisa lakukan ya set untuk berdasarkan kolom ataupun barisnya. Ini ada kita buat data frame baru lagi, frame keempat yang kita kasih nama dengan indeksnya 2, 3, 6, 7. Untuk kolomnya B, D, dan E. Lalu kita concat data frame 1, data frame 2 berdasarkan dari barisnya atau aksesnya sama dengan 1. Sehingga ini adalah, ingat bahwasanya ini adalah 2, 3, 6, 7. Sedangkan yang data frame 1 itu 1 sampai 3, habis itu 6 dan 7. Jadi tidak barisnya nambah, itu panjang ke samping ini B ketemu dengan B. Beda halnya kalau kita buat ini adalah 0, jangan ke bawah. A, B, C, D, E, B, C, D, F, dan sudah ke bawah jadinya. Seperti itu. Lalu kita bisa melakukan concat dengan tambahan atribut yaitu join, inner, dimana inner ini artinya adalah irisan. Jadi yang akan didapatkan hanya dua ini saja, baris kedua dan baris ketiga ini. Gimana sih kalau berdasarkan aksesnya itu 0, bisa kolomnya aja, yang dapatkan adalah B dan D. Karena kalau yang 0 kita bisa lihat yang B ini penuh, yang D ini penuh, dianggap sebagai sebuah irisan. Ini juga kita bisa ambil, kita lakukan reindexing. Jadi ketika kita lakukan reindexing, maka dia mendapatkan 0, 1, 2, 3 sama. Oke, lalu kita juga bisa melakukan concat dengan menggunakan append. Kita ingat lagi biasanya kita punya data frame 1 dengan nilai yang ini, kita punya data frame 2, habis itu kita lakukan frame, yaitu data frame 1 digabungkan dengan menggunakan fungsi append data frame 2, sehingga ada hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Kita juga bisa gabungkan biar 3 kan. Misalnya kita punya data frame 1, data frame 2, data frame 3, dan 3, ada 4. Kita data frame 1 di append dengan data frame 2 dan data frame 3, maka ya akan mendapatkan hasilnya. Ini lengkap di sampai 11. Kita juga bisa melakukan
ignore indeks. Jadi indeks ini bisa kita ignore seperti itu. Contoh di sini kan, ini data frame-nya data frame 3. Nah, dia akan hasilkan kayak gini. Nah, berbeda ketika nanti akan kita lakukan ignore. Nah, ketika kita lakukan ignore, hasilnya dia akan berurut 1 2 3 4 5 6 7 seperti itu untuk indeksnya. Nah, ini adalah contoh jika indeksnya tidak di-ignore, maka dia akan menghasilkan 1 2 3, akan ketemu angka 2 lagi. Jadi indeksnya akan tetap dimunculkan kalau enggak di-ignore seperti itu. Kan kalau kayak gini tampilannya jelek. Ini 1 2 3 2 3 6 7. Kita ignore, dia akan langsung 0 sampai selesai, sampai 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti itu. Ini 0 1 2 3 4 5 6 7. Ini kalau dia tidak di ignore, 0 1 2 3 2 3 6 7. Lalu kita juga bisa melakukan concat dengan memix dari dimensi yang kita miliki. Kita buat lagi sebuah data series dengan nilai x0 x1 x2 x3 dengan nama adalah x. Lalu kita concat dengan data frame 1 dan series ini, data frame 1, sehingga kita punya data frame 1, kita akan menghasilkan seperti ini. Nah, dia akan menambah kolom x. Lalu kita buat sebuah data series kedua dengan nilai seperti ini. Ini bisa kita lakukan concat dengan data frame series kedua. Jadi ada 3 biji series kedua kita masukin, kita concat, ada 4 sekaligus. Nah, ini ada 3 kan. Nah, seperti itu. Lalu kita concat juga dengan mengignore indeks. Ketika kita lakukan ignore indeks, apa yang terjadi? Ini kan hanya satu, kan ini berarti sampai ke sini. Jadi A B C D 0, dia akan berubah menjadi 0 1 2 3 4. Nah, nama kolomnya akan berubah seperti itu. Lalu kita bisa melakukan concat dengan grup, namanya kita buat ini, biasanya ada series 1, series 2, series 3. Series 1 punya nama foo, yang lainnya tidak, maka dia menjadi namanya foo 0 dan 1 untuk kolomnya seperti itu. Lalu kita bisa lakukan namanya menjadi key-nya, yaitu data science training, dengan menjadi seperti ini. Nah, data science training. Nah, kita bisa buat di sini sebagai x, di sini sebagai y, ini sebagai z. Nah, kita seperti ini, x, y dan z. Nah, seperti itu dari seriesnya itu. Nah, kita juga lakukan concat untuk frame-nya, kita bisa buat yaitu x, y dan z ini. Ada x, ada y, ada z, atau ini adalah data 1, data 2, ini data 3. Kita akan lihat data 1 yang mana ini, data 2 mana ini, 3 mana ini, seperti itu. Jadi biar gampang, teman-teman yang sudah terbiasa dengan satu huruf aja, x, y, z. Seperti ini, x, y dan z. Lalu kita juga bisa ini dengan dictionary. X ini untuk data frame 1, y data frame 2 dan z data frame ke 3. Kita concat, maka dia akan langsung masuk seperti ini x lah, data 1, kedua dan data 3. Lalu kita bisa hanya mengambil 2 aja lah, z dan y. Nah, kita ngasih seperti ini, z nya di atas, y nya di bawah. Jadi berdasarkan kata kunci dari mana, key nya ini kita ambil dari piece. Nah, piece ini yang mana, yang ini gitu loh. Jadi ini dari yang kita mau z dan y, berarti z berarti data frame 3 dan y data frame 2, seperti itu. Oh, kita bisa lihat level dari indeksnya. Bahasanya indeksnya yaitu level pertamanya adalah z dan y, yang ke nolnya, habis itu yang ke 1 adalah yang ini 4 5 6 7 8 9 10 11, seperti itu. Lalu kita bisa buat concat dengan penggrupan namanya adalah group key. Nah,
habis itu ada levelnya dari X, Y, Z. Habis itu untuk nomornya 0 sampai 11. Jadi kita lihat juga levelnya, indeks levelnya X, Y, Z, X, Y, terus W. Padahal W nya nggak ada di sini kan, tapi di sini telah kita buat namanya, jadi dia tetap ketika dimunculkan untuk levelnya dia akan muncul itu 0 sampai 11. Selanjutnya kita bisa melakukan appending berdasarkan appending row-nya ke dalam suatu data frame. Jadi ada sebuah series kita buat dengan indeksnya A, B, C, D. Kita kan bisa kita append data frame 1, kita append dengan seriesnya, kita ignore biar urutannya lanjutnya seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, jadi 1, 2, 3 maka lanjut 4 seperti itu. Kita juga bisa menggunakan dictionary, bahwasanya A itu 1, B2, C3, X4. Nah, juga A5, B6, C7, Y8. Lalu data frame 1 kita append dengan dictionary-nya. Kita ignore biar langsung meneruskan aja urutannya. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa melakukan merging. Kita punya kolom K, A, dan B. Kita buat dulu data frame-nya yang sebelah kiri, lalu kita buat data frame yang sebelah kanan, K, C, dan D. Jadi K, A, B, K, D, C, dan D. Lalu kita merge berdasarkan yang kiri. Kita merge kiri, kanan, dia kiri dan kanan berdasarkan K. Kirinya berarti K0, K1, K2, K3. Di sini juga K0, K2, K3. K0, K1, K2, K3 seperti itu. K0, K2, K3. Kita buat data frame lagi, K1 dan K2, K0, K0, K1, K1, itu K0, K1, K2 yang sebelah kiri. Jadi K-nya ada 2, K1 dan K2. Lalu kita buat yang sebelah kanan, K0, K0 semua gitu. Habis itu kita bisa melakukan merging dengan antara kiri dan kanan dengan kata kunci yaitu K1 dan K2. Akan dapatkan K0, K1, K1. Nah, kok bisa cuma 3? Karena dia yang sesuai K0, 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 K0 ada seperti itu. Di sini juga ada K0, K0, K0 ada. Nah, habis itu K0, K1 di sini ada nggak ada, makanya nggak akan muncul. K1 dan K0, K1 dan K0 di sini juga ada K1 dan K0. Nah, seperti itu. Lalu kita juga bisa berdasarkan G1 dan G2 dengan apanya adalah yang kiri, dengan pertimbanganlah ke kirinya kita masukkan. Jadi untuk semua yang kiri itu masuk. Jadi K0, K0, K1, K2 itu masuk, K0, K1, K2, dan sisanya itu berdasarkan yang ini yang K gabungan dari K1 dan K2. Itu kita bisa melakukan bagaimana tentang yang kanan. Jadi yang kanan masuk lalu ditambahkan dengan yang kiri seperti itu. Lalu kita juga bisa untuk hanya ini adalah berdasarkan outer. Arti dengan outer ini adalah gabungan dari keseluruhannya, sehingga ketika kita jalankan ini maka seluruhnya akan masuk ke dalam. Nah, sini adalah keseluruhannya. Atau kalau outer itu artinya gabungan keseluruhannya. A, data frame A, data frame B masuk semua. Nah, kan kalau kita menggunakan yang entah kiri atau kanan, kalau kiri berarti kan data yang kiri semua full, tapi ada yang bagian irisannya yang masuk, tadi akan dimasukkan kanan seperti itu. Tapi ketika tidak digunakan untuk fungsinya si how-nya ini, maka dia yang akan memilih irisan dari keduanya saja yang mana yang masuk. Oh, A dan B aja, yang lainnya enggak aja seperti itu. Nah, ini sama juga dengan yang inner, kiri dan kanan inner. Nah, ini adalah sama. Nah, dengan ketika kita nggak melakukan, contohnya adalah ini kan memberikan on. Nah, ini harus diganti dengan key.
datanya. Nah, ini nggak usah kita backing, jadi kita langsung aja. Ya ini kan memang itu kan. Maka hasilnya sama ketika kita menggunakan key-nya adalah inner, adalah how-nya adalah inner, dengan ketika kita menggunakan inner, dimana dia adalah mengambil yang namanya itu irisan seperti itu. Kita sekarang membuat sebuah data frame baru dengan isinya yaitu antara kolom let dan kolom number. Let ini adalah BC, habis itu number 1, 2, dan 3. Lalu kita membuat sebuah data series. Lalu kita bisa menggabungkan data frame dengan data series berdasarkan kolom let dan kolom num. Saya dapatkan seperti ini. Nah, biasanya ketika kita tidak melakukan ketentuan how-nya bagaimana, maka secara otomatis artinya ia menerapkan yang inner atau irisannya tersebut. Lalu kita buat data frame dan kita map berdasarkan outernya atau gabungannya gitu. Jadi ada data frame 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, bisa. Itu 2 masuk, itu 4-nya pun masuk, dan 4-nya masuk seperti itu. Ini ada AS dan AY, karena ini ada B, ini ada B, dia akan tetap B, dan ini AX, ini adalah AY, seperti yang dilakukan, maka sisi yang lainnya pun saling melengkapi. Kita juga bisa melakukan pengecekan duplikat. Nah, kita gunakan tentu outer. Ketika outer, kita akan melihat yang keseluruhannya dulu di luarnya semua gitu, gabungan dari keduanya, data frame 1 dan data frame 2. Nah, kita bisa melakukan matching dengan indikatornya adalah true. Nah, ketika kita menggunakan fungsi indikator, maka kita akan tahu bahwasanya oh ini untuk yang kiri aja nih, kalau mau munculkan seperti ini. Oh ini untuk semuanya, bisa muncul di semuanya. Oh ini di kanan aja, kanan. Oh ini berdasarkan kanan aja, seperti itu. Habis itu kita bisa gantikan nama jadi indikatornya ini. Nah juga kita kasih indikator dan indikator kolom, dia akan muncul indikator kolomnya adalah ini seperti itu. Kita buat ada 2 data frame baru lagi. Selanjutnya kita lakukan mesh berdasarkan apa? Outer, artinya keseluruhan. Dari K1 terus V nya adalah 0, K1 dan V nya adalah 10, itu yang data frame kedua. K1 adalah 20, jadi masuk seperti ini. Lalu ketika kita cek tipe datanya dari data frame sebelum kita mesh, maka adalah integer dan integer. Itu kita bisa juga berdasarkan key-nya, jadi K1 dan K2. Jadi kita mau lihat ini kan ada ini 1, 2. Nah, kita bisa buat 1 dan 2 seperti itu. Kemudian X-nya ada 0, habis itu NA, karena memang dia cuma hanya punya 1, jadi ini dia nggak punya 2 kan. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai NA. Ini ketika kita menggambarkan tentang key-nya, kita bisa tengok kita datanya. Tuh, key-nya integer. Nah, terus yang ini adalah float. Ini adalah integer. Yang key-nya ini integer, V1X ini float, V1X float, V1Y adalah integer. Selanjutnya kita buat data frame baru dengan kolomnya X dan Y. Nah, ini adalah seperti ini, ada bar, one, foo. Selanjutnya kita tengok dulu dari tipenya adalah kategori dan objek. Kita buat data frame kedua ini dengan X dan Z. Kalau tadi kan X dan Y, ini adalah X dan Z dengan tipe datanya yaitu kategori dan integer.
Lalu kita bisa melakukan penggabungan dengan fungsi outer atau keseluruhannya. Maka akan ada X, Y, dan Z seperti itu. X, Y, dan Z. Ada yang munculnya. Kita tengok kategorinya. X itu adalah kategori, Y itu objek, Z itu adalah integer. Lalu kita juga bisa melakukan gabungan dengan menggunakan perintah join. Ini adalah data frame 1, ini data frame 2. Habis itu kita join antara yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri adalah yang ini data frame 1, yang kanan adalah data frame 2. Data frame 1 adalah ini, data frame 2 adalah ini. Maka hasilnya adalah ini, dan ada AB, CD, AB, CD seperti itu. Terus kita juga bisa dengan join ini dengan melakukan yaitu keseluruhannya, yaitu outer. Kita lakukan outer dan mendapatkan keseluruhannya. Yang tadi kalau bukan outer, berarti kan yang dia berdasarkan yang left atau yang kiri, data frame yang kiri. Kalau outer ini artinya menggabungkan yang kanan dan yang kirinya, maka enak-enak pun akan muncul. Ini berarti punyanya yang kanan, ketiga berarti punyanya yang kanan, itu kan nih. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang inner. Nah, ketika kita menggunakan yang inner, maka secara otomatis dia akan mencari yang irisan yang dimiliki oleh keduanya. Dengan join sembilan keduanya. Selanjutnya kita bisa juga melakukan berdasarkan indeks yang kiri true, indeks yang kanan adalah true. Lalu kita merging dengan fungsinya yaitu outer keseluruhannya. Jadi akan dapatkan semuanya. Dan dia juga bisa melakukan berdasarkan kiri kanan, itu indeksnya, habis itu untuk fungsinya yaitu adalah inner atau irisannya. Ini seperti itu. Selanjutnya kita bisa join bisa indeksnya. Berarti def join on K. Nah, ada K-nya seperti itu. Nah, ini dia K-nya. Dan misahkannya di tengah-tengah, itu A, B, C, dan D. Nah, itu bisa muncul gitu. Jadi kita match tentang kiri dan kanan dengan left on yang kiri yaitu K, tariknya yaitu true, dan berdasarkan dari yang left. Nah, yang kiri akan dikeluarkan seperti ini. K0, K1, K0, dan K1. K0, K1, K0, dan K1 seperti itu. Oke, kita buat data frame dengan multiple index. Nah, hilang seperti data frame. Ini multiple indexnya. Nah, di situ bagaimana? Ya, kita harus gunakan untuk K1 dan K2 gitu. Kita jalankan K1 dan K2 akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa juga gunakan, kalau ini berarti kan hasilnya berdasarkan yang left atau yang kiri. Habis itu kita gunakan fungsi yang inner. Kita menggunakan yang inner, maka yang left potongan aja, K0, K1, dan K2. K0 pun hanya satu, yang B0 K1, sedangkan B1 ini kan nggak masuk karena di sini ada NaN. Artinya ini juga dimiliki, dia cuma punya yang sebelah kiri, yang kanan nggak punya. Itulah kenapa kalau yang inner itu adalah irisan. Itu join dengan single sebuah penggabungan dengan indeks yang cuma satu dengan yang indeksnya banyak atau multi indeks. Gabungkan. Nah, di sini kita gunakan fungsi yaitu inner, jadi yang memang dimiliki keduanya aja. Maka di sini yang didapatkan seperti ini. Lalu kita gunakan dengan inner, kemudian kita set indeksnya, set indeks C dan Y. Lalu yang kiri kita reset indeksnya, dan kanan juga kita reset, kita buat kiri. Hasilnya kita juga bisa melakukan join dari dua multi index. Ini adalah yang multi index untuk sebelah kiri data frame-nya ABC, XY, dan berarti ada 3 level 0, level 1, dan level 2.
itu data frame yang kedua itu ada dua level ABC dan XY. Selanjutnya kita joinkan, kita gabungkan yang sebelah kiri, kita joinkan dengan kanan berdasarkan untuk AB dan ABC dan XY. ABC dan XY itu yang inner yang ada di keduanya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat data frame lagi dengan multi index. Kita buat data frame dengan multi index. Nah, jadi kita gabungkan dengan fungsi merge. Kalau tadi kan kita menggunakan fungsi join. Nah, kita juga bisa melakukan dengan fungsi merge. Dari sebelah kiri dan kanan indeksnya kita reset itu berdasarkan K dan gabungannya yaitu inner yang ada di keduanya, itu K, X dan Y. Kita biasakan seperti ini. Kita bisa melakukan merging dengan kombinasi kolom dan indeksnya. Kita buat data frame sebelah kiri, habis itu kita membuat data frame sebelah kanan. Kita gabungkan, kita merging antara kiri dengan kanan dengan K. Fungsinya itu K1 dan K2, yang berdasarkan K1 dan K2. Lalu kita bisa melihat dari overlapping value sebuah kolom. Jadi kita lakukan, kita merging antara left dengan right, tentu dengan katanya adalah K tokennya nih. Nah, ini seperti ini, atau berdasarkan K tapi kita tambah surfik atau tambahan gitu biar untuk kolomnya nampak, oh ini yang sebelah kiri L, yang sebelah kanan itu R, right dan left, seperti itu. Kita bisa dapatkan F L of R seperti itu. Itu kita yang sebelah kiri dan kanan kita lakukan rest, kita set index, kita joinkan, jadi kita kasih surfik. Yang sebelah kiri adalah ini, sebelah kanan inilah ini surfik, ini L surfik. Kita dihasilkan seperti ini. Lalu kita joinkan multiple data frame-nya, kita taruh sebelah kanan yang kedua, habis itu kita gabungkan dengan sebelah kiri. Jadi sebelah kiri kita joinkan dengan sebelah kanan dan sebelah kanan yang kedua. Nah, yang kedua ini baru kita buat nanti. Nah, kita naik ke kanan, pada hasilkan seperti ini, VX, VY dan V, seperti itu. Di situ kita bisa merging dari sebuah value data frame, nah, dengan menggunakan fungsi kombinasi first. Data frame pertama, data frame kedua, itu kita lakukan kombinasi antara data frame 1 dan data frame 2. Data frame 1, data frame 2 kita kombinasikan seperti ini hasilnya. Kita juga bisa lakukan dengan fungsi update, maka hasilnya akan sama. Jadi kita menggunakan df1 combine first antara df1 dengan df2, yang 1 2 digunakan dengan update. Selanjutnya kita bisa merging berdasarkan autodatan data atau ordernya. Kita buat data frame yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Selanjutnya kita merge dengan order sebelah kiri dan sebelah kanan dengan sebelah kirinya yaitu S. Nah, ini S sebelah kiri kan S, A, B, C, D. Dari kita bisa tahu ingat A, B, C, D nya A, B, C, D. Jadi kita bisa ketahuan, oh yang ini yang A, yang ini yang B, ini yang C, ini yang D, seperti itu. Ini juga dengan sebelah kirinya yaitu S, lalu dengan metodenya adalah fill. Yang sebelumnya kan banyak nih yang sebelah kirinya yang L, ini kita lakukan penyisian fill seperti itu. Selanjutnya kita bisa melakukan matching lagi. Data frame pertama, lalu kita buat data frame kedua atau antara
threads dan code-nya, lalu kita bisa merge asal berdasarkan on time, baik tickernya on time dan tickernya seperti itu. Merge soft dengan on time dan ticker toleransi adalah 10 detik diantara ininya. Jadi 23 tambah 10 38 48 dan 48 lagi seperti itu. Itu membandingkan dari sebuah objek. Kita buatkan dulu data frame-nya yang pertama. Itu kita copy data frame-nya, kita tambahkan ada C dan 4 0. Ini ada C. Ini ada yang kedua dan yang ketiga ada 4 0 seperti itu. Lalu kita compare data frame 1 dan data frame 2 akan dihasilkan seperti ini. C yang 4. Kita compare dengan aksesnya adalah 0. Berarti ini kalau ini secara otomatis aksesnya adalah 1, hasilnya seperti ini. Kita bisa juga mengcompare dengan mempertahankan bentuknya. Ini ada kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Tapi ini kan isinya cuma ini dan ini seperti itu. Sekian materi kita tentang merge. Itu ada join, ada concat, dan terakhir kita belajar tentang compare. Terus semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.